Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa dalam program Maluku Antar Nusa edisi hari ini Senin 27 Maret 2017. Sesaat lagi Anda dapat ikuti beragam berita aktual yang dihimpun tim redaksi kami. Dan inilah cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa. Kantor Wali Kota Tual dilalap si jago merah. 4 orang meninggal dunia akibat ledakan salah satu lubang galian tambang emas di Kabupaten Buru. Pemirsa, bersama saya Alen Lekatompesi, kita ikuti Maluku Antar Nusa selengkapnya. Pemirsa, kantor Wali Kota Tual semalam terbakar. Api menghanguskan ruangan Badan Kepegawaian Kota Tual, namun tidak merembet ke ruangan lainnya. Ratusan SK pegawai honorer yang sudah ditandatangani Wali Kota ikut musnah dalam peristiwa tersebut. Minggu malam sekitar pukul 19:30 api membakar sejumlah ruangan di kantor Wali Kota Tual. Ruangan yang terbakar adalah ruang Kepala Badan Kepegawaian, ruang staf kepegawaian, dan beberapa ruangan pejabat eselon 3 Badan Kepegawaian. Mobil pemadam milik pemerintah Kota Tual yang datang beberapa menit kemudian tidak sanggup memadamkan api yang berkobar. Api baru saja dipadamkan 1 jam kemudian setelah sejumlah mobil tangki milik warga dan TNI Angkatan Laut dan bantuan water cannon dari Polres Maluku Tenggara datang membantu memadamkan api. Beruntung api tidak merembet ke ruangan lainnya. Puluhan unit komputer dan sejumlah dokumen habis dilalap api, termasuk ratusan SK pegawai honorer yang telah ditandatangani Wali Kota Tual. Selain itu, uang senilai 500 juta rupiah yang terdapat dalam brankas juga musnah. Akibat peristiwa itu, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut, namun yang pasti kebakaran timbul setelah sekitar 20 menit listrik padam di kantor itu. Hingga siang tadi garis polisi terlihat masih terpasang di lokasi kebakaran. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Dari Tual, Mesak Tatipikalawan melaporkan. Ledakan salah satu lubang galian yang diikuti semburan lumpur panas di lokasi tambang emas Gunung Nona di Desa Metar, Kabupaten Buru, mengakibatkan 4 orang meninggal dunia. Kabak Reskrim Polres Buru AKP Rian Yuda menegaskan pihaknya kini telah meningkatkan pengamanan pasca insiden ledakan yang diikuti semburan lumpur panas itu. Saksi mata di lokasi kejadian menyatakan sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Timur Sabtu lalu terdengar ledakan dari salah satu lubang galian yang diikuti semburan lumpur panas. 4 penambang yang berada di lokasi kejadian meninggal dunia terkena semburan lumpur panas. Penambang yang meninggal dunia masing-masing Saryadi Nacikit, warga desa Waigeren, Andi Belen, warga desa Bilahen, kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru, John, warga desa Tolaki, Kendari, Sulawesi Tenggara, dan Tinus asal Sanger, Sulawesi Utara. Insiden tersebut kini telah ditangani aparat kepolisian setempat dengan meningkatkan pengamanan di lokasi tambang emas Gunung Nona, Desa Metar, Kabupaten Buru. Kabak Reskrim Polres Buru AKP Rian Yuda menegaskan pasca instruksi penutupan tambang emas di Gunung Botak, para penambang beralih ke lokasi tambang lainnya di Gunung Nona, Desa Metar. Pengamanan di kedua lokasi senantiasa diperketat, akan tetapi masih ada saja penambang yang melakukan aktivitas penambangan sehingga terjadi insiden yang menewaskan 4 orang penambang akibat semburan lumpur panas. Jadi berdasarkan informasi yang kita dapatkan ya, mengenai kejadian di Gunung Nona kemarin pada hari Sabtu, itu terjadi di daerah penambangan Gunung Nona. Kronologisnya seperti yang tadi saya jelaskan, bahwasanya ada 4 penambang yang melakukan penambangan ilegal di sana. Ketika dia sedang menggali, sementara menggali kemudian tiba-tiba terjadi semburan air panas
yang mengakibatkan adanya ledakan di daerah tersebut, di penggalian tersebut. Sehingga akhirnya ada 4 korban yang mengalami luka bakar yang cukup serius, sehingga mereka meninggal dunia. Akibat berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan ilegal di kedua lokasi penambangan emas rakyat itu, pemerintah Provinsi Maluku bersama para pihak telah resmi menutupnya. Ada semburan itu yang menewaskan 4 orang, terus sekian banyak yang luka bakar, dan memang sangat mengenaskan sekali. Beberapa bulan yang lalu kami sudah merencanakan untuk menutup Gunung Botak, kemudian berikutnya ini menutup aktivitas di Gunung Nona. Pasca insiden tersebut, para penambang dan warga setempat yang masih melakukan aktivitas penambangan dihimbau meninggalkan kedua lokasi tersebut seiring dengan penutupan yang telah dilakukan pemerintah Provinsi Maluku. RN Stasi Jawa Hamja Tomia melaporkan. 4 penambang tewas dan puluhan lainnya terluka akibat terkena semburan gas di lokasi tambang Gunung Nona di Pulau Buru. Berdasarkan hasil penelitian Dinas ESDM Maluku, di lokasi tambang Gunung Nona terdapat potensi sumber gas bumi. Lokasi tambang di Gunung Nona, Pulau Buru memakan korban. 4 orang penambang emas dan sejumlah orang terluka akibat terkena semburan gas di lokasi tersebut kemarin. Kepala Dinas ESDM Maluku Martanan Lohi menyatakan pihaknya sudah mendapat informasi terkait adanya penambang yang tewas akibat terkena semburan gas di lokasi tambang emas Gunung Nona. Berdasarkan hasil penelitian Dinas ESDM Maluku, di lokasi tambang Gunung Nona terdapat potensi sumber gas bumi. Lokasi tambang di Gunung Nona, Pulau Buru juga masuk dalam daftar lokasi yang akan ditutup pemerintah Provinsi Maluku. Kegiatan para penambang ini yang gali-gali ke sana kemari mengakibatkan dia juga terganggu kan. Makanya ada semburan itu yang menewaskan 4 orang, terus sekian banyak yang luka bakar, dan memang sangat mengenaskan sekali. Kemarin kita juga sudah dilapori dan memang sesuai dengan hasil penyelidikan kita, di situ ada potensi panas bumi yang ada di situ. Memang sudah dari beberapa bulan yang lalu kami sudah merencanakan untuk menutup Gunung Botak, kemudian berikutnya ini menutup aktivitas di Gunung Nona, kemudian juga di Gogorea dan Ihaluhu. Jadi ketong ini kan satu-satu kan dibikin, kemarin tuh baru Gunung Botak dan Gogorea. Nah nanti ini mau dievaluasi dulu sekali, ini mungkin minggu ini atau minggu depan, kita sudah awal bulan. Kepala Dinas ESDM Maluku mengakui semburan gas yang terjadi di lokasi tambang emas di Gunung Nona, Pulau Buru tidak akan terjadi apabila tidak ada aktivitas penambangan di sana. Dinas ESDM dalam waktu dekat akan menurunkan timnya untuk mengecek kembali potensi sumber gas bumi di lokasi tersebut. Frida Raiman Hamzah melaporkan.
Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. Sementara itu pemirsa, 3 orang luka-luka dan sebuah sepeda motor dibakar massa dalam tawuran antar pemuda Desa Hunut dan Desa Waiheru Minggu malam. Diperkirakan tawuran itu dipicu pemuda yang mabuk akibat konsumsi miras. Aparat gabungan TNI Polri melerai 2 kelompok pemuda yang terlibat tawuran Minggu malam. Kedua kelompok itu saling serang menggunakan batu. Tawuran itu terjadi di perbatasan antara Desa Hunut dan Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Aparat terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan berulang kali untuk membubarkan massa. Akibat tawuran tersebut, 3 orang mengalami luka-luka di bagian kepala akibat lemparan batu. Selain itu, 1 unit sepeda motor dibakar massa. Pasca tawuran itu, aparat TNI Polri berjaga-jaga di perbatasan kedua desa untuk mencegah bentrok susulan. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab tawuran tersebut. Sementara korban saat ini dirawat di Rumah Sakit Nania. Kurniawan Suwarno melaporkan. Jelang pelaksanaan MTQ tingkat provinsi di Kabupaten Buru Selatan, pasokan listrik dan jaringan telekomunikasi masih sangat kurang. Pemerintah diminta untuk segera membenahi infrastruktur tersebut. Sering padamnya listrik dan kurangnya jaringan telekomunikasi di Namrole, Kabupaten Buru Selatan, diperkirakan akan menjadi masalah tersendiri saat pelaksanaan MTQ tingkat provinsi Maluku di Buru Selatan akhir April nanti. Sekretaris DPC PDIP Buru Selatan, Roland Batbual, mengatakan pemerintah hendaknya memperhatikan ketersediaan pasokan listrik dan jaringan telekomunikasi di Namrole saat MTQ tersebut. Dengannya, event itu dapat berlangsung dengan optimal. Selama ini, kinerja PNL di Buru Selatan sangat memprihatinkan. Masyarakat sering mengeluh, namun tidak ada perhatian dari pihak terkait. Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Buru Selatan, Syahrul Pawa, mengatakan pihaknya sudah mengupayakan penambahan 2 unit genset mobile masing-masing berkapasitas 250 kVA. Saat ini 1 unit sudah tiba di Namrole. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan juga telah berkoordinasi dengan pemerintah dan DPRD Provinsi Maluku serta Telkomsel agar bisa memperkuat jaringan telekomunikasi di wilayah itu. Listrik sudah dapat 1 yang kita butuh, paling tidak dua yang mobile itu dengan kapasitas 250 kWh. Sekarang sudah ada 1, kita butuh tambah 1 lagi. Jadi sementara ada staf yang ditugaskan kepada untuk melakukan itu. Ini mau diupayakan untuk dibawa ke sini. Yang kedua, telekomunikasi. Komunikasi ini yang masih saat ini jaringan sangat terbatas, dan kita melalui Pak Wakil Gubernur dan tadi malam ya, Komisi A DPRD Provinsi Maluku juga berkesempatan meninjau, dan kita minta bantuan untuk dikomunikasikan dengan Pak Gubernur untuk meminta kepada Telkomsel. Pawa mengaku tidak mengetahui waktu difungsikannya jaringan fiber optik yang telah masuk ke Namrole beberapa waktu lalu. Dari Namrole, Eren Stasi Jawa melaporkan. Pemirsa, di Maluku terdapat 139.000 rumah milik masyarakat miskin yang perlu diperbaiki oleh pemerintah.
Perbaikan dilakukan untuk mengeluarkan masyarakat tersebut dari kategori miskin yang menyebabkan Provinsi Maluku menyandang provinsi termiskin keempat di tanah air. Kondisi rumah dan kawasan pemukiman masyarakat menjadi penyumbang terbesar terjadinya kemiskinan di Maluku. Di Maluku hingga saat ini masih terdapat 139.000 rumah warga yang masuk kategori tidak layak huni. Rumah tersebut membutuhkan intervensi dari pemerintah agar layak huni. Akses transportasi, penerangan, dan pangan memberi kontribusi yang relatif besar terjadinya kemiskinan di tanah air. Di Maluku hingga saat ini masih terdapat sekitar 19% penduduk miskin. Tingginya angka kemiskinan mendorong pemerintah Maluku menyusun strategi baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menurunkan angka kemiskinan. Pemerintah Maluku melalui instansi terkait akan melakukan penanganan secara terpadu dan tuntas sehingga angka kemiskinan dapat diturunkan. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Maluku, Kasrul Selang, di hadapan Komisi C DPRD Maluku, mengatakan penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Penanganan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu agar hasilnya tampak. Strategi penanganan dilakukan pada satu lokasi yang sama, sehingga tidak lagi menyisahkan potensi kemiskinan. Pemerintah, kata Kasrul Selang, akan melakukan identifikasi terhadap 139.000 rumah tidak layak huni. Setiap rumah akan diberikan bantuan stimulan secara bervariasi sesuai dengan tingkat kerusakan rumah. Untuk rumah rusak ringan akan dibantu 5 juta rupiah. Rumah rusak sedang diberi bantuan 10 juta rupiah. Sementara rumah rusak berat akan mendapat bantuan stimulan sebesar 15 juta rupiah. Komisi C DPRD Maluku menyambut baik rencana pemerintah Maluku melalui instansi terkait dalam penanganan kemiskinan di daerah ini. Komisi C berharap agar rencana disertai dengan sumber pembiayaan dan jangka waktu penyelesaian untuk menuntaskan angka kemiskinan di Maluku. Julius Badaunan dan Bambang Yudaswara melaporkan. Berbeda dengan daerah lainnya, pengumuman penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Seram Bagian Barat dilaksanakan dalam rapat paripurna istimewa DPRD setempat. Di daerah lain, kepala daerah terpilih ditetapkan dan diumumkan dalam rapat KPU. Pelaksanaan paripurna istimewa DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dalam rangka pengumuman penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih merupakan usulan KPU setempat. Wakil Ketua DPRD Seram Bagian Barat Bakhtiar Rifai Payapo mengatakan, paripurna istimewa ini sesuai dengan putusan Mendagri tentang pengesahan pengangkatan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Salah satu poin dalam surat keputusan tersebut menyebutkan bahwa DPRD Kabupaten Kota mengumumkan pasangan calon kepala daerah terpilih dalam paripurna istimewa. DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat menghargai kinerja KPU, Panwaslu, penjabat bupati dan jajarannya, serta TNI Polri yang telah bekerja maksimal dalam pelaksanaan pilkada yang lalu. Rapat paripurna tersebut tidak dihadiri oleh 4 dari 8 fraksi di DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, yaitu fraksi PDIP, Amanat Keadilan, Demokrat, dan PKB. Dari Piru Seram Bagian Barat, Wahid Hukul melaporkan. Pemerintah Provinsi Maluku terus mendorong adanya sinkronisasi perencanaan antara provinsi, kabupaten, kota di daerah ini. Hal itu dilakukan agar tidak ada tumpang tindih program yang dilakukan terkait dengan upaya menekan inflasi dan penurunan angka kemiskinan. Saat ini tingkat inflasi Maluku masih di atas inflasi nasional. Maluku pada tahun 2016 lalu, inflasi Maluku sebesar 3,38%, sementara nasional 3,02%. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Provinsi Maluku untuk menurunkan angka inflasi. Salah satunya adalah sinkronisasi perencanaan program mulai dari provinsi hingga kabupaten kota. Hal itu dilakukan agar perencanaan yang dibuat baik di tingkat provinsi maupun kota kabupaten dapat berjalan searah dan tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku Said Sahuburua saat membuka rapat koordinasi daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Maluku tahun 2017 Senin pagi di Ambon. Menurutnya, selama ini perencanaan yang dibuat baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota tidak sinkron. Akibatnya saat penerapan di lapangan, perencanaan tersebut tidak tepat sasaran. Melalui rapat koordinasi daerah ini, Wakil Gubernur berharap kabupaten kota di Maluku dapat mensinkronkan perencanaan yang dibuat. Dengannya penerapan perencanaan di lapangan tepat sasaran dan membuahkan hasil dalam rangka menekan inflasi dan menurunkan angka kemiskinan di daerah ini. Ya, kita rapat inflasi ini untuk menjaga inflasi di daerah Maluku secara keseluruhan. Memang selama ini kita pakai patokan itu ada 2 kota, yaitu Kota Ambon dan Kota Tual. Tapi pertemuan ini tidak saja berpatokan pada Kota Ambon dan Kota Tual, tapi kita akan bicarakan 11 kabupaten kota secara menyeluruh. Mengapa? Ya karena saya kira Maluku ini kan bukan saja Kota Ambon dan Kota Tual, tapi Maluku ini ada 11 kabupaten kota. Oleh sebab itu hari ini kita bicarakan. Yang kedua, penekanan saya supaya ada sinkronisasi antara perencanaan yang ada di kabupaten kota dengan provinsi. Sebab kalau tidak ada sinkronisasi perencanaan untuk menurunkan inflasi, maka itu akan sulit bagi kita. Ada provinsi punya perencanaan lain, ada kabupaten kota punya perencanaan lain. Dan ini juga sekaligus ada punya kaitan dengan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Dalam rapat koordinasi daerah Tim Pengendali Inflasi Maluku ini, Kepala BPS dan pimpinan Bank Indonesia Perwakilan Maluku menyampaikan materi terkait perkembangan inflasi tahun 2016 dan resiko inflasi di tahun 2017. Selain itu, TPID Maluku 11 kabupaten kota juga memberikan tanggapan dan menyampaikan program dan kegiatan masing-masing. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Kota Ambon tahun 2018 melibatkan pimpinan SKPD Kota Ambon dan sejumlah pemangku kepentingan. Senin pagi dilaksanakan. Musrenbang tersebut direncanakan berlangsung sehari. Penjabat Wali Kota Ambon FJ Papilaya Senin pagi membuka musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang pemerintah daerah Kota Ambon tahun 2018. Musrenbang tersebut melibatkan seluruh SKPD pemerintah Kota Ambon serta pemangku kepentingan lainnya. Penjabat Wali Kota Ambon FJ Papilaya mengatakan, pelaksanaan Musrenbang merupakan agenda tahunan yang bertujuan untuk menjaring aspirasi serta mengevaluasi rancangan program kerja pemerintah Kota Ambon dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Papilaya berharap Musrenbang tahun 2018 dapat melahirkan satu program yang berkualitas yang dapat mesejahterakan masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan serta berdaya guna. Musrenbang Kota Ambon dilaksanakan setelah 5 kecamatan telah menyelesaikan musyawarah kecamatan. Hasilnya akan disampaikan dalam Musrenbang Kota Ambon. Diharapkan gagasan, saran, dan pendapat dari para peserta di tiap kecamatan dijadikan bahan acuan dalam menyusun rancangan rencana kerja pemerintah Kota Ambon tahun 2018. Dalam Musrenbang itu dibahas pula rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD yang akan ditetapkan setelah 6 bulan wali kota dilantik. Abu Saubawa, Bunga melaporkan. Pemirsa, umat Hindu di Kota Ambon menyambut perayaan Nyepi diawali dengan berbagai rangkaian kegiatan ibadah, diantaranya dengan mengikuti upacara persembahyangan melasti yang berlangsung di Halong kemarin. Melasti merupakan upacara penyucian diri dalam rangka menyambut perayaan Nyepi. Upacara tersebut digelar sehari dalam menyambut perayaan Nyepi Tahun Baru Saka 1939, merupakan upacara persembahyangan dengan membuang dan menghanyutkan berbagai perbuatan buruk yang terdapat pada diri manusia dan alam. Perayaan Melasti umat Hindu Kota Ambon dipusatkan di pinggiran pantai Lantamal Halong. Sejumlah barang persembahyangan yang dianggap suci dan sakral dibersihkan kembali di laut. Kepercayaan umat Hindu, air yang terdapat di danau atau laut sebagai tirta amerta atau air sebagai kehidupan umat manusia. Perayaan Melasti yang berlangsung di Pantai Halong berlangsung sore hari dengan melakukan persembahyangan dalam menyambut perayaan Nyepi yang berlangsung Selasa esok.
Selain persembahyangan, umat Hindu juga membawa berbagai alat-alat suci yang diambil dari pura untuk dibersihkan. Seluruh umat Hindu mengenakan pakaian putih dan pemangku berkeliling dan memercik air suci dan menyalakan dupa sebagai wujud penyucian diri. Upacara perayaan Melasti yang berlangsung di Halong dipimpin oleh Pinandita Sukardi dengan berbagai ritual keagamaan dibawakan kepada Tuhan. Sejumlah sesajian dan asap dupa diiringi dengan kidung dibawakan oleh Pinandita. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Maluku Nyoman Sukadana mengatakan Melasti merupakan rangkaian dalam menyambut perayaan Nyepi. Untuk itu dirinya berharap melalui momen perayaan Nyepi di Maluku, maka umat Hindu mau mengambil peran dalam pembangunan dan menciptakan Maluku yang aman dan sejahtera. Umat Hindu dan umat lainnya di Maluku dianggap sebagai keluarga dan saudara yang sama-sama peduli dengan meningkatkan kepedulian dengan sesama. Di seluruh Maluku, umat Hindu di Pulau Buru, Buru Selatan, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Seram bagian timur juga sudah melaksanakan Melasti. Nah, untuk nanti Nyepi kita sambut, kita meriahkan dengan pawai ogoh-ogoh yang akan sedianya dilepas tadi saya bilang Pak Pejabat Wali Kota. Ini juga sebenarnya adalah keinginan daripada umat Hindu di Kota Ambon melalui Parisada Kota dan Banjar itu ingin memberikan kontribusi dalam hal pariwisata, bagaimana umat Hindu di Kota Ambon juga punya andil, punya peran. Sebelum perayaan Nyepi, umat Hindu juga telah melakukan aksi sosial dengan sejumlah yayasan yang terdapat di Kota Ambon. Pada aksi tersebut juga dilakukan pelaksanaan ogoh-ogoh yang dibuka oleh penjabat Wali Kota Ambon Senin sore. Kegiatan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan pariwisata di daerah ini. Charles Bolaman melaporkan. Ketua Umum KONI Maluku Karel Albert Ralahalu menyatakan, KONI Maluku mesti mempertimbangkan inovasi teknologi pada olahraga. Banyak sarana prasarana olahraga berkembang seiring kemajuan dan inovasi teknologi. Ketua Umum KONI Maluku Karel Albert Ralahalu menyampaikan hal itu pada kegiatan rapat anggota ke-13 KONI Maluku yang berlangsung Sabtu pekan lalu. Menurut Ralahalu, selain pengembangan potensi olahraga atlet, KONI perlu memperhatikan sarana prasarana olahraga bagi atlet. Ralahalu mencontohkan sarana prasarana atlet dayung seperti perahu, harganya cukup mahal. Sarana tersebut juga berkembang seiring dengan inovasi teknologi. Dengannya, jika para atlet tidak didukung sarana prasarana memadai, maka tidak mampu bersaing dengan para atlet daerah lain. Saat ini KONI Maluku masih terkendala dengan anggaran untuk pengembangan olahraga di daerah ini. Pihak KONI masih bergantung pada anggaran daerah. Menurut Ralahalu, pihak swasta juga belum mampu berpartisipasi dalam membantu pendanaan olahraga di Maluku, karena pengembangan olahraga membutuhkan anggaran yang cukup besar. Persoalan ini dihadapi KONI Maluku dari tahun ke tahun. Ralahalu berharap ke depan APBD Maluku dapat meningkat dan memberi kontribusi bagi KONI. Kita bersama dengan kemajuan teknologi, kemajuan prestasi-prestasi cabang olahraga, ini juga memerlukan satu kajian yang sangat komprehensif, karena cabang-cabang olahraga sekarang ini semua hampir sudah menggunakan metode-metode teknologi, metode-metode yang baru, yang apabila kita tidak menyelesaikan diri, kita akan tertinggal oleh daerah-daerah lain. Nah, untuk itulah semua pengurus-pengurus Pemprov harus bekerja keras. KONI-KONI daerah juga harus segera mempersiapkan atlet kita lapis 1, lapis 2, dan juga mempersiapkan para wasit-wasit yang mempunyai kemampuan dalam rangka perwasitan. Menurut Ralahalu, saat ini kantor KONI Maluku tengah dibangun. Dengan hadirnya kantor KONI yang representatif, diharapkan adanya berbagai kontribusi yang diberikan guna membina dan mengorganisir para atlet di daerah ini. Melkilatus Saule, Charles Bolaman melaporkan.